Sintayong semprot 2 penggawa timnas U20. Jika gagal di Piala Asia U20, timnas Indonesia tetap lolos di Piala Dunia U20. Ramalan Jose Mourinho terjadi di timnas Indonesia. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dua pemain timnas Indonesia U20 Haki Carakat dan Presi Al-Hudaifi kena marah Sintayong dalam sesi TC jelang Piala Asia U20. Dikutip dari YouTube PSSI, Sintayong menyebut Hoki dan Presi balas lari dan data yang diperolehnya. Menurutnya, kedua pemain tersebut sebetulnya punya fisik cukup kuat, namun mereka dinilai tidak ada usaha memaksimalkan kemampuan fisik. Sintayong mencontohkan dengan dua pemain timnas Indonesia senior, yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam. Menurutnya, dua pemain yang berkarir di luar negeri itu tetap terus memaksakan diri berlari walau raga sudah tidak mampu. Dan hasilnya, ketahanan jantung seorang pemain akan meningkat. Pemain debutan di TC Timnas U20 Arkan Kakak memberikan tanggapan terkait menu latihan yang diberikan Sintayong. Menurutnya, adaptasi dari pelatih ke pelatih lain memang harus dilakukan. Top skor Timnas U16 tersebut berujar harus lebih keras lagi untuk mendapatkan tempat di tim utama. Hal tersebut menjadi faktor krusial karena lawan mereka di Piala Asia U20 2023 merupakan tim-tim kuat. Terkait program latihan, Kakak menjelaskan jika Sintayong fokus meningkatkan fisik pemain. Ajang Piala Asia U20 menjadi kesempatan tim Asia untuk memperebutkan 4 tiket lolos Piala Dunia U20. Jika timnas U20 Indonesia gagal ke semifinal, tidak akan berpengaruh bagi skuad asuhan Sintayong. Sebab Indonesia didapuk jadi tuan rumah dan memiliki tiket emas untuk tetap bertarung di Piala Dunia U20 tahun ini. Meski begitu, timnas U20 Indonesia tetap harus berjuang di Piala Asia U20 lebih dahulu. Sebab turnamen ini juga penting untuk skuad Garuda Nusantara menyiapkan kemampuannya bertemu dengan tim-tim besar di level dunia. Sehingga ketika Mei di mana Piala Dunia U20 2023 bergulir, Indonesia sebagai tuan rumah lebih siap untuk menghadapi tim-tim besar di Indonesia. Dirtek PSSI Indra Syafri mendapatkan sorotan usai ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di SEA Games mendatang. Rangkap jabatan yang akan dilakukannya itu dianggap bisa menyulitkan pekerjaannya. Meski begitu, Indra Syafri mengaku tidak masalah jika harus menjadi pelatih SEA Games sekaligus merangkap Dirtek PSSI. Sebab di dunia sepak bola ada juga seorang Dirtek yang ikut melatih tim. Adapun SEA Games 2023 nanti memang mepet dengan Piala Dunia U20 2023. Maka dari itu PSSI meringankan beban Sintayong yang fokus untuk mempersiapkan timnas Indonesia U20. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan dalam waktu dekat akan segera mengumumkan nama-nama pemain untuk timnas Indonesia U23. Penggawa Garuda Muda akan dipersiapkan untuk ajang SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja. Iwan Bule menjelaskan sampai saat ini masih dalam pembahasan oleh tim pelatih Indra Syafri. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan penetapan Indra Syafri sudah melalui rapat Exco PSSI. Pria yang kini menjabat sebagai Cawa Ketum PSSI itu menegaskan penunjukan Indra Syafri sudah dengan pertimbangan yang matang. Bintang timnas Indonesia Jordi Amat kembali tampil membela timnya asal Malaysia, Johor Darul Taksim dalam laga pramusim. Terbaru, Jonathan menghadapi klub besar Rusia FC Zenit Saint Petersburg. Jordi Amat dipasang sebagai starter dan menjadi gelandang di laga tersebut. JDT terlihat kalah kelas di atas lapangan. Tim berjuluk Southern Tigers itu kalah telak 0-3 dari FC Zenit. Seluruh gol dari tim lawan tercipta di babak pertama. Jordi Amat sendiri bermain cukup baik di laga tersebut meski bermain sebagai gelandang. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand resmi akan berkarir di Belgia bersama KMSK Dense. Dalam adaptasi di klub barunya, gelandang berusia 18 tahun ini mengeluhkan perbedaan cuaca. Marcelino menjelaskan suhu normal di Belgia sekitar 8 derajat, bahkan terkadang minus 1 derajat Celcius. Berbeda dengan di Indonesia yang mencapai kisaran 25 derajat Celcius. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga harus menunggu laga debutnya bersama KMSK Dense sebab dia sedang mengurus visa kerjanya. Pengamat sepak bola nasional M. Yusuf Kurniawan menanggapi konflik STY dan Thomas Doll sangat memanas usai kedua pelatih saling balas komentar soal pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U20. Pria yang akrab disapa UK tersebut beranggapan Thomas Doll tidak salah. STY juga tidak salah dalam arti situasi sepak bola Indonesia memang sedang seperti ini.
di mana pemain dari kompetisi di Indonesia ini tidak seperti di Eropa yang kompetitif. Sehingga TC-nya tidak bisa seperti ala Eropa yang seminggu dipanggil mereka langsung bisa gabung timnas. Bung Yuke lantas berharap PSSI bisa turun tangan mendamaikan STY dan Thomas Doll demi timnas U20 Indonesia. Sintayong kedapatan mengerjai salah satu official timnas Indonesia dalam sesi latihan timnas U20 di sekitaran hotel baru-baru ini. Saat itu pelatih asal Korea Selatan tersebut terlihat fokus untuk memberikan program latihan menyundul bola kepada Arkan Fikri dan kawan-kawan. Bola itu dilempar Sintayong secara acak. Pelatih 52 tahun itu pun meminta official penunjukan akurasi saat menyundul. Ada satu momen STY melempar bola dengan cara berbeda sehingga membuat official timnas Indonesia terjatuh. Sontak aksi tersebut mengundang gelak tawa penggawa timnas U20 Indonesia. Ronaldo Kuate terancam absen membela timnas Indonesia U20 di kancah Piala Asia U20 2023. Sebab penyerang Madura United tersebut dikabarkan tengah bergabung dengan klub Turki Bodrumspor. Di TC Timnas U20 Indonesia, Sintayong diketahui membawa 5 penyerang lainnya. Adapun kelima pemain itu diantaranya Raya Irfansa, Arkan Kaka, Hugo Samir, Hoki Caraka hingga Rabbani Tasnim. Melihat deretan pemain itu rasanya Sintayong tidak perlu pusing jika Ronaldo Kuate benar-benar tak bisa membela timnas Indonesia U20. Gempa yang terjadi di Turki turut mengkhawatirkan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya penggawa timnas U20 Ronaldo Kuate dikabarkan sedang berada di Turki untuk melakukan negosiasi kontrak. Jika melihat dari akun media sosialnya, Ronaldo Kuate belum membagikan kabar apa-apa, sebab pemindahannya memang masih dirahasiakan. Akan tetapi kalau melihat jarak klub yang dirumorkan dengan Ronaldo, yakni Bodrumspor berada jauh dari pusat gempa di Turki. Namun Bodrumspor telah memberikan kabar terbaru bahwa pertandingan mereka selanjutnya akan ditunda karena ada bencana gempa. Gempa yang terjadi di Turki menjadi perhatian dua pemain naturalisasi Indonesia, Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang tampak ikut berduka dan memberikan dukungan kepada para korban yang terdampak atas kejadian tersebut. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, Jordi Amat merepost unggahan bela sungkawa yang diberikan oleh klubnya JDT FC. Tak jauh berbeda, Sandy Walsh juga menunjukkan dukungannya kepada korban yang terkena imbas dari gempa tersebut. Pemain kelahiran Belgia itu memberikan doa kepada Turki melalui unggahan story Instagramnya. SEA Games 2023 akan menjadi edisi kesekian kalinya bagi timnas Indonesia dalam mengikuti gelaran tersebut, di mana skuad Merah Putih U23 akan ditangani oleh mantan pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri. Sejauh ini timnas Indonesia sudah menyabet 2 medali emas, 5 medali perak, dan 4 perunggu dalam ajang SEA Games. Terakhir, skuad Merah Putih U23 mampu meraih medali perunggu pada edisi 2021, usai mengalahkan Malaysia melalui babak adu penalti dengan skor 4-3. Pelatih AS Roma Jose Mourinho pernah mengomentari kualitas permainan timnas Indonesia. Menurut Mourinho, para pemain timnas Indonesia harus bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan. Hal itu diungkapkan kala membesut Chelsea yang tengah beruji coba dengan timnas Indonesia pada 2013 silam. Ternyata ucapan The Special One itu kini terbukti. Timnas Indonesia asuhan Sintayong mulai memperlihatkan taringnya karena daya juang para pemain. Terbukti dengan keberhasilan Sintayong meloloskan skuad Garuda ke Piala Asia 2023. Piala Asia U20 hingga melonjaknya ranking FIFA Timnas Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.